Halo teman-teman semua, selamat datang di seri video pembahasan soal STAN khusus kuantitatif tahun 2014. Dalam seri ini saya akan membahas pembahasan soal-soal kuantitatif yang diambil dari soal seleksi masuk STAN tahun 2014. Untuk video yang pertama ini saya akan membahas soal dari nomor 36 sampai 40. Ayo kita belajar bersama-sama. Ini adalah soal pertama, yaitu nomor 36 dari soal kuantitatif untuk seleksi STAN tahun 2014. Soalnya sebagai berikut. Pada soal diketahui nilai P sama dengan 2Q. Lalu nilai R sama dengan 2P ditambah Q per 5. Dari dua nilai itu kita disuruh untuk menentukan nilai dari P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat per Q kuadrat. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Sebelum kita bahas, silakan teman-teman bisa di-pause videonya, terus coba untuk dikerjakan sendiri dulu. Kalau sudah, mari kita bahas. Untuk menyelesaikan masalah ini, teman-teman sebenarnya dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah teman-teman bekerja dengan variabel, yaitu nilai P, R, dan Q tetap dipertahankan. Mari kita lihat bagaimana pembahasannya. Yang pertama-tama teman-teman analisis dulu yang diketahui di soal itu apa saja. Pertama ada nilai P yang sama dengan 2Q. Lalu ada nilai R yang sama dengan 2P ditambah Q per 5. Nah di sini teman-teman lihat bahwa pada nilai R itu memuat nilai P. Sedangkan di sisi lain kita tahu bahwa nilai P sama dengan 2Q. Jadi, untuk menyederhanakan nilai R, kita ganti saja nilai P-nya. Langsung saja ya. Karena R sama dengan 2P tambah Q per 5, kita tuliskan R sama dengan 2 kali P itu kita ganti dengan 2Q. Lalu ditambah Q per 5. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Setelah itu, kita kalikan 2 dikalikan dengan 2Q hasilnya adalah 4Q plus Q per 5. Di sini pembilangnya 4Q ditambah Q itu kan sama dengan 5Q. Lalu per 5. 5 dan 5-nya bisa dicoret, maka pada akhirnya kita dapat menyederhanakan nilai R sama dengan Q. Selanjutnya, kita gunakan informasi itu untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat per Q kuadrat. Oke ya. P kuadrat. P itu 2Q. Maka P kuadrat sama dengan 2Q dipangkatkan 2. Lalu ditambah R kuadrat. R sudah sama dengan Q. Maka R kuadrat sama dengan Q kuadrat. Dikurangi dengan Q kuadrat per Q kuadrat. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa paham. 2Q kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Lalu Q pangkat 2 itu Q kuadrat. Ditambah dengan Q kuadrat lagi, lalu dikurangi dengan Q kuadrat per Q kuadrat. Sama dengan Q kuadrat kurang Q kuadrat itu 0, sehingga hasilnya tinggal PQ kuadrat dibagi dengan Q kuadrat. Q kuadrat dan Q kuadrat bisa dicoret, hasilnya sama dengan 4. Jawabannya yang B. Silakan teman-teman bisa diulangi lagi videonya untuk dilihat penjelasannya. Yang perlu teman-teman latih di sini adalah kemampuan untuk mengerjakan soal yang mengandung variabel atau bekerja dengan variabel. Namun, jika teman-teman tidak terbiasa, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua yang nanti akan kita bahas, yaitu variabel-variabelnya kita ganti dengan suatu bilangan yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Kalau sudah, mari kita lanjut untuk melihat bagaimana cara kedua untuk menyelesaikan soal ini. Oke. Sekarang kita coba kerjakan dengan cara yang kedua, di mana kita tidak mempertahankan variabel-variabel seperti yang digunakan pada cara yang pertama untuk menyelesaikan soal nomor 36. Pertama-tama,
Lagi-lagi saya mengajak teman-teman untuk menganalisis soal itu memuat informasi apa saja. Pertama, P sama dengan 2Q, lalu R sama dengan 2P ditambah Q per 5. Teman-teman perhatikan, baik nilai P maupun nilai Q masing-masing itu memuat variabel, baik nilai P maupun nilai R masing-masing itu memuat variabel Q. Oleh karena itu, apa yang dapat kita lakukan? Kita misalkan Q dengan suatu bilangan yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Namun harus hati-hati karena Q di sini kan merupakan penyebut dari pecahan. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga kita tidak boleh misalkan Q dengan 0. Kita misalkan saja dengan 1, biar mudah ya. Kalau Q-nya sama dengan 1, maka apa yang terjadi? P akan sama dengan 2 kali 1. Atau P sama dengan 2. R-nya bagaimana? R-nya sama dengan 2 dikali P. P-nya kan sudah 2. Jadi tinggal 2 dikali 2 ditambah Q-nya tadi kita misalkan 1 per 5. Sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 1 5 per 5 hasilnya 1 juga. Sehingga kita punya nilai pengganti dari P itu sama dengan 2, R itu sama dengan 1, dan Q yang kita misalkan di awal dengan 1. Nah, nilai-nilai ini tinggal kita ganti untuk menyelesaikan soal ini. P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi Q kuadrat per Q kuadrat. Tinggal kita ganti saja ya. P-nya kita ganti 2 jadinya 2 kuadrat. Ditambah R-nya kita ganti 1 jadinya 1 kuadrat. Dikurangi Q juga kita ganti 1 jadinya 1 kuadrat. Per Q kuadrat 1 kuadrat. 2 pangkat 2 4 ditambah 1 pangkat 1 itu 1 5. Dikurangi 1 per 1. 5 dikurangi 1 4 per 1 sama dengan 4 juga. Oke, jadi itu ya, semoga teman-teman bisa paham. Lebih baik lagi kalau teman-teman bisa menyelesaikannya dengan 2 cara tersebut, sehingga ketika tes nanti kalau ada soal yang sama seperti ini, teman-teman bisa lebih fleksibel mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu nomor 37. Sekarang nomor 37. Soalnya seperti berikut. Hasil dari 0,625 per 0,875 adalah titik-titik-titik. Silakan sebelum kita bahas, coba teman-teman kerjakan duluan. Jika sudah, mari kita bahas. Ini cukup sederhana perintahnya. Kita cuma diminta untuk mencari tahu hasil dari 0,625 per 0,875. Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, semuanya berbentuk pecahan ya. Oleh karena itu, pertama-tama saya akan coba jelaskan dari konsep yang paling dasar, yaitu teman-teman bisa melihat pecahan sebagai suatu pembagian. Jadi konsep pecahan ini teman-teman lihat sebagai suatu pembagian. Maka 0,625 per 0,875 ini bisa kita lihat menjadi 0,625 dibagi dengan 0,875. Oke ya. Selanjutnya bilangan desimal kita ubah ke dalam bentuk bilangan pecahan. 0,625 kalau dalam bentuk pecahan itu jadinya 625 per, kita lihat berapa angka di belakang koma, 123, berarti per 123 per 1000. Bagi tetap ini berarti 875 sama 3 angka di belakang koma, maka jadinya per 1000 juga. Oke, ingat kembali kalau pembagian pecahan prosedurnya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadinya 625 per 1000 kali 875 per 1000 menjadi 1000 per 875. Lalu 1000 dengan 1000-nya bisa kita coret sehingga menjadi 625 per 875.
75. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini bisa langsung kita sederhanakan dengan 125, 125. 625 bagi 125 itu 5. Per 875 bagi 125 itu 7. Jadi hasilnya adalah 5/7. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah teman-teman lihat. Ke depan kalau menemukan soal yang sama seperti ini, teman-teman tinggal lihat. Kalau di pembilang banyaknya angka di belakang koma sama dengan di penyebut, misalnya di sini 1, 2, 3, di bawah juga 1, 2, 3, maka kita bisa langsung menghilangkan koma dan 0 di depannya, sehingga menjadi 625 per 875. Oke ya, contoh yang lain, misalnya 1,25 dibagi misalnya 1,27. Ini kan dua angka di belakang koma masing-masing baik penyebut maupun pembilang. Ini bisa langsung kita ubah jadi 125 per 127, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman. Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, yaitu nomor 38. Sekarang nomor 38. Soalnya seperti berikut. 16 pangkat 0,125 dikurangi dengan 0,5 pangkat negatif 0,5. Ini soal yang menantang ya. Saya tidak katakan sulit, tapi menantang. Kenapa? Karena kita perlu mengingat kembali beberapa konsep, beberapa prosedur yang sudah dipelajari di bangku sekolah sebelumnya untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini. Sebelum kita bahas, silakan coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan memulai pembahasan soal nomor 38 ini dengan beberapa catatan penting. Yang pertama, teman-teman harus mempelajari kembali bagaimana cara mengubah bilangan berpangkat ke bilangan bentuk akarnya ya, atau sebaliknya. Kenapa ini penting? Karena teman-teman lihat di soal nomor 38 ini, soalnya itu bilangan berpangkat, tapi jawabannya itu ada bentuk akar. Jadi kemungkinan kita akan menggunakan konsep ini, mengubah bilangan berpangkat ke bentuk akar. Caranya cukup panjang, bukan caranya ya, konsepnya itu cukup panjang kalau kita bahas di sini. Mudah-mudahan saya bisa membahas video khusus tentang materi-materi tersebut di sekolah. Tapi satu yang mau saya tekankan untuk menyelesaikan soal nomor 38 ini adalah jika pangkatnya itu 1/2. Contoh 2 pangkat 1/2. Kalau teman-teman ingat, kalau pangkatnya 2 pangkat 1/2, kita dapat nyatakan dalam bentuk bilangan bentuk akar, yaitu akar 2. Oke ya. Contoh lain misalnya 3 pangkat 1/2 sama dengan 3 ini akan menjadi bilangan di dalam akarnya, yaitu 3. Lalu 1 akan menjadi pangkatnya. 3 pangkat 1, 1. Tidak kita tulis. Lalu 2 akan menjadi akar pangkat berapa? Akar pangkat 2 berarti. Nah 2 tidak perlu kita tulis. Jadi kesepakatannya begitu ya, kalau akar pangkat 2, 2-nya tidak perlu kita tulis. Contoh misalnya kita punya 3 pangkat 2/3. Seperti ini ya. Sama dengan kalau kita mau ubah ke dalam bentuk akar, maka jadinya akar 3 pangkat 2, lalu akarnya di sini ini pangkat 3. Oke ya. Contoh lain lagi misalnya 3 pangkat 2/5. Maka ini akan jadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Oke ya. Nah ini juga sama, sebaliknya juga sama. Kalau saya punya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3, ini menjadi 2 pangkat 3/2.
dan seterusnya. Nah, ini penting untuk teman-teman kuasai dulu. Lebih jelasnya silakan teman-teman pelajari lagi. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah pengetahuan untuk mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan. Bukan pecahan biasa, tapi pecahan yang paling sederhana. Ini penting supaya teman-teman bisa menghafalnya nanti. Contoh saja ya, contoh langsung. 0,125. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan, ini jadinya adalah 125 per 1000. Karena ada 3 angka di belakang koma kan. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan 125, 125. Jadinya 125 bagi 125 itu 1, per 1000 bagi 125 itu 8. Jadi kalau teman-teman di soal menemukan 0,125, teman-teman sudah harus ingat bahwa bentuk pecahannya adalah 1/8. Dengan menggunakan 1/8, kita lebih mudah untuk menghitungnya nanti. Sama seperti kalau teman-teman menemukan 0,5, ini sudah bisa teman-teman ubah ke dalam bentuk pecahannya yang sudah teman-teman kenal, yaitu 1/2, setengah ya. Seperti ini. Lalu salah satu konsep lagi yang penting adalah yang ketiga, yaitu konsep sifat bilangan berpangkat. Ini penting ini. Teman-teman ingat kembali, di soal ini kalau teman-teman lihat ini ada pangkat negatif. Nah, kalau pangkat negatif, kalau teman-teman ingat, bisa diubah dalam bentuk apa? Dalam bentuk pecahan. Contoh, 2 pangkat negatif 3. Ini akan selalu diubah dalam bentuk 1 per, akan selalu bisa diubah dalam bentuk 1 per 2 pangkat 3. Negatifnya hilang ya. Contoh lain, 3 pangkat negatif 5. Ini akan menjadi 1 per 3 pangkat 5, dan seterusnya. Itu perlu diingat. Satu lagi yang penting adalah kalau teman-teman punya A pangkat N, lalu dipangkatkan dengan M, jadi kalau pangkat terus dipangkatkan lagi, maka akan menjadi A pangkat N kali M. Pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi sebagai contoh, kalau teman-teman punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, ini akan jadi 2 pangkat 3 dikali 4. Sama dengan 2 pangkat 12. Nah, ini beberapa catatan yang perlu teman-teman ingat sehingga teman-teman bisa mudah untuk mengerjakan soal nomor 38. Kalau sudah, sekarang mari kita coba selesaikan soal nomor 38 ini. Kita mulai dari soalnya, yaitu 16 pangkat 0,125 dikurangi 0,5 pangkat negatif 0,5. Kalau soal ini kita lihat keseluruhan saja, tentu beberapa dari teman-teman pasti merasa sulit, merasa ribet, terlalu banyak angka dan lain-lain. Caranya adalah kalau masalahnya itu terlalu besar, kita selesaikan satu persatu dari yang paling kecil atau yang paling sederhana. Oleh karena itu kita lihat dulu dari yang pertama ini. Kita punya 16 pangkat 0,125. 0,125 tadi kita sudah tahu itu bentuknya adalah 1/8. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi 16 pangkat 1/8. Selanjutnya bagaimana lagi? 16 ini bisa kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat yang lebih sederhana, yaitu 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/8. Ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti sifat tadi tinggal kita kalikan pangkatnya, berarti ini 2 pangkat 4 kali dengan 1/8. Sama dengan 2 pangkat 4/8, masing-masing kita sederhanakan dengan 4, jadinya 2 pangkat 1/2. Nah, ini dia yang tadi kita sudah bahas di awal. Kalau pangkatnya 1/2, maka kita bisa ubah ke dalam bentuk bilangan
bilangan bentuk akar, yaitu akar pangkat 2 dari 2. Sehingga 2 pangkat 1/2 ini sama dengan akar pangkat 2 dari 2. Masalah pertama selesai. Selanjutnya kita lihat masalah yang berikut. Kita punya 0,5 tapi dipangkatkan negatif 0,5. Pertama-tama 0,5-nya kita ubah dulu dalam bentuk pecahan. Sehingga menjadi 1/2 pangkat negatif 1/2. Kalau pangkatnya negatif tadi seperti apa? Akan menjadi pecahan. Jadinya 1/1/2 pangkat 1/2. Di sini pembilangnya tetap sama ya. Kita fokus ke penyebutnya. 1/2 pangkat 1/2. Berarti jadinya akar lagi yang di dalamnya 1/2. Ya. Selanjutnya sifat pembagian akar 1 per akar dari 1/2 bisa kita tulis jadi akar 1 per akar 2. Sama dengan 1 per akar 1 itu 1 per akar 2. Nah, selanjutnya kita pakai konsep pecahan sebagai suatu pembagian, maka 1 per 1 per akar 2 itu jadinya 1 bagi 1 per akar 2. Pembagian pecahan selalu kita ubah ke dalam bentuk perkalian, jadinya 1 kali akar 2 per 1. Dibalik ya. 1 kali akar 2 dibagi 1 akar 2. Aha, kita sudah menyelesaikan masalah yang kedua. Di sini kita lihat bahwa baik 16 pangkat 0,125 maupun 0,5 pangkat negatif 0,5 masing-masing sama dengan akar 2. Sehingga ini sama saja dengan kita menulis akar 2 kurang akar 2. Yang mana hasilnya adalah 0, yang C. Oke, itu untuk nomor 38. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Kalau belum paham bisa diulangi lagi videonya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke nomor yang berikut yaitu nomor 39. Nomor 39. Soalnya sebagai berikut. A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 2/3 per A pangkat negatif 2/3 kali B pangkat 4/3 dipangkatkan dengan negatif 3/4. Silakan teman-teman coba kerjakan duluan. Kalau sudah, baru kita bahas sama-sama. Yang pertama-tama, jika teman-teman melihat soal ini lalu teman-teman rasanya ribet atau soal ini menakutkan, maka itu adalah sesuatu yang wajar. Karena kita melihatnya secara keseluruhan. Sama seperti soal nomor 38 tadi, kalau kita melihat soal yang rumit secara keseluruhan, mari kita lihat yang bagian sederhananya dulu. Seperti contoh di sini, kan kita punya A pangkat negatif 2 kali B pangkat negatif 2/3 dibagi A pangkat negatif 2/3 kali B pangkat 4/3. Masing-masing akan dipangkatkan dengan negatif 3/4. Kita lihat dulu yang paling sederhana yaitu yang di dalam kurung. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung juga kita bagi dulu. A dengan A kita bagi dulu, baru B dengan B kita bagi dulu. Jadi pertama, teman-teman kerjakan A pangkat 2 per A pangkat negatif 2/3 dulu. Ya. A pangkat 2 bagi A pangkat negatif 2/3. Ingat kembali materi pembagian bilangan berpangkat. Kalau basisnya sudah sama-sama A, maka tinggal pangkatnya dikurangi. Maka kita dapat di sini A pangkat 2 kurang negatif 2/3. Atau sama dengan A pangkat 2 kurang tambah jadinya tambah 2/3. Jadi masalah kita di sini tinggal berapa nilai dari 2 tambah 2/3. Sorry, bukan 2 tapi negatif 2 ya. Negatif 2. Di sini A pangkat negatif 2. Negatif 2 tambah 2/3. Nah sekarang teman-teman lihat.
Yang satu bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan. Maka negatif 2-nya kita ubah ke dalam bilangan pecahan dulu. Tapi biar lebih mudah, negatif 2 ini kita ubah ke bilangan pecahan yang penyebutnya 3. Caranya bagaimana? Langsung saja penyebutnya 3. Pembilangnya kita kalikan negatif 2 dengan 3, negatif 6. Sehingga negatif 2 kalau dalam bentuk pecahan yang penyebutnya 3 adalah negatif 6 per 3. Sehingga ini jadinya negatif 6 per 3 langsung ditambah dengan 2 per 3. Penyebutnya sudah sama, tinggal sama dengan negatif 6 ditambah 2 itu negatif 4 per penyebutnya tetap sama, 3. Maka masalah pertama untuk pembagian A jadinya A pangkat negatif 4 per 3. Selesai. Kita kerjakan lagi masalah kedua, yaitu yang berkaitan dengan B. B pangkat negatif 2 per 3 dibagi dengan B pangkat 4 per 3. Ini memang kelihatannya lebih kompleks karena di atas pecahan, di bawah juga pecahan. Tapi sebenarnya ini lebih mudah karena tinggal kita kurangi saja. Ini jadinya B pangkat negatif 2 per 3 kurang dengan 4 per 3. Penyebutnya kan sudah sama-sama 3. Berarti tinggal negatif 2 dikurangi 4 jadinya negatif 6. Maka di sini B pangkat negatif 6 per 3. Berapa B pangkat negatif 6 per 3? Negatif 6 per 3 itu kan negatif 2. Sehingga kita dapat sini B pangkat negatif 2. Jadi masalah yang di dalam kurung yang ribet ini sebenarnya sama dengan A pangkat 4 per 3 kali B pangkat negatif 2. Itu saja. Baru dipangkatkan dengan negatif 3 per 4. Sudah kelihatan lebih sederhana. Selanjutnya kita pakai sifat bilangan berpangkat tadi. Kalau ada pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikalikan. Nah ini masing-masing dikalikan dengan negatif 3 per 4. Jadi pertama A pangkat 4 per 3 kali bukan 4 ya, negatif 4 per 3 kali negatif 3 per 4 dikalikan dengan B pangkat negatif 2 kali negatif 3 per 4. Oke ya, kita lihat satu-satu. Pertama, negatif 4 per 3 kali negatif 3 per 4. Ini kan kebalikan ya, 4 per 3 kali 3 per 4. Ini sama dengan 1. Karena ini negatif 4 dengan 4 ini negatif 1. Negatif 3 dengan negatif 3 dengan negatif 3 dicoret juga negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1, jadinya ini A pangkat 1, tidak perlu ditulis. Dikalikan dengan B pangkat negatif 2 kali negatif 3 itu 6 per 4. Sama dengan A kali B pangkat 6 per 4, kalau kita sederhanakan dengan 3, jadinya adalah 3 per 2. 6 bagi 2, 3, terus 4 bagi 2, 2. Kita ingat kembali bagaimana mengubah bilangan pangkat pecahan ke bentuk akar. B pangkat 3 per 2 ini berarti akan jadi A kali akar pangkat 2 dari B pangkat 3. Oke ya. Apakah ada di jawaban, di optionnya? Tidak ada. Ini kita bisa selesaikan lagi, sederhanakan lagi. Berarti jadi A pangkat B pangkat 3 itu kan sama dengan B pangkat 2 kali B ya. Sehingga ini akar pangkat B kuadrat sebenarnya dikali dengan akar pangkat B. Sama dengan A pangkat akar pangkat 2 dari B pangkat 2. Kalau kita ubah dalam bentuk pecahan jadinya B pangkat 2 per 2. Atau sama juga dengan B pangkat 1. Sehingga kalau dia pangkat 2 kita bisa coret akarnya jadinya langsung B saja dikalikan dengan akar B. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa paham ya. Kalau mungkin terlalu cepat bisa teman-teman nonton lagi videonya terus coba baca lagi materi yang terkait. Jadi jawabannya yang B. Kalau sudah paham kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 40. Sekarang nomor 40 soalnya seperti berikut. 1 kurang akar pangkat 3 dari 0,027 dikali 5 per 6 ditambah 1 per 2 pangkat 2. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum kita bahas bersama. Kalau sudah mari kita bahas. Bentuk soalnya itu seperti ini. 1 kurang akar pangkat 3 dari 0,027.
terus dikali dengan 5/6 ditambah dengan 1/2 dipangkatkan 2. Kita lihat dulu masalahnya di mana sih. Yang pertama masalahnya itu di sini. Ada akar pangkat 3 dari 0,027. Maka kita fokus selesaikan ini dulu nih. Akar pangkat 3 dari 0,027 ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Sama dengan bilangan desimal kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Jadinya ini akar pangkat 3 dari 27/1000. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya. Jadi 0,027 ini kalau diubah dalam bentuk pecahan jadinya 27/1000. Kenapa 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma. Selanjutnya bisa kita pakai sifat pembagian bilangan berakar. Jadi akar pangkat 3 dari 27/1000 jadinya akar pangkat 3 dari 27 dibagi akar pangkat 3 dari 1000. Oke ya. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 27 itu artinya bilangan berapa yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 27. 3. Sama juga dengan akar pangkat 3 dari 1000 itu 10. Karena 10 dikalikan 3 kali hasilnya 1000. Sehingga akar pangkat 3 dari 0,027 ini sebenarnya bentuk sederhananya adalah 3/10. Tinggal kita ganti. Jadinya di sini jadi 1 kurang 3/10 kali 5/6 ditambah 1/2 dikuadratkan, ini sama dengan 1/2 itu 1/2 itu 4. Selanjutnya yang perlu kita lihat adalah kalau ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Ini teman-teman masih ingat ya. Jadi ini sama dengan 1 kurang, menyelesaikan perkalian ini bisa kita sederhanakan juga. Contoh 3 dan 6 ini kan masing-masing bisa dibagi dengan 3. Jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. 10 dengan 5 juga demikian bisa dibagi dengan 5. Jadi 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 juga 1. Sehingga 3/10 kali 5/6 itu sama dengan 1/2 kali 1/2 yang sama dengan 1/4 ditambah 1/4. Ada yang berbeda di sini nih, ada 1. 1 ini kan bilangan bulat, sedangkan yang lain sudah bilangan pecahan. Kita ubah saja 1 ke dalam bentuk pecahan. Ini 1 ini bilangan yang spesial karena bentuk pecahannya itu banyak. Kalau penyebutnya 4, 1 bisa 4/4. Kalau penyebutnya selain 4 misalnya 5, maka 1 bisa 5/5 dan seterusnya. Sehingga ini 4/4 kurang 1/4 ditambah 1/4 sama dengan penyebutnya sudah sama, tinggal 4, langsung 4 kurang 1 tambah 1. Sama dengan 4 kurang 1, 3 ditambah 1, 4. 4/4 hasilnya 1, yang A. Oke, ini pembahasan 5 nomor untuk video yang pertama. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam belajar. Semoga apa yang dipelajari nanti dapat bermanfaat untuk cita-cita dan tesnya nanti. Untuk video kali ini kita sampai di sini. Nanti video berikutnya kita akan coba bahas lagi beberapa soal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.